Salam, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya harap saudara-saudari semua dalam keadaan yang baik. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita pada pagi hari ini Selasa 20 April 2021 diambil dari surat Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama hingga yang ke-6 di bawah dua judul perikop salam dan tetaplah di dalam ajaran Kristus. Saya bacakan ayat yang ke-6 demikian. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saya mengajak kita untuk berdoa sebelum kita merenungkannya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pagi hari ini. Sebab karena kasih-Mu kami masih menikmati hari yang baru dan bangun dalam keadaan yang baik. Ya Bapa di surga, kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Engkau adalah sumber hikmat yang sejati bagi kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi kami dalam perenungan firman-Mu ini, agar kami dimampukan senantiasa hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memulai renungan bagi kita pada pagi hari ini dengan kisah pelayanan dari seorang pendeta ketika ia menempuh studi lanjut di Jakarta sebelum masa pandemi COVID-19 ini. Beliau pernah bercerita ketika akan pulang menggunakan sebuah kereta api, tiba-tiba ketika di dalam kereta api tersebut seorang ibu tak sengaja bersenggolan dengan orang lain hingga membuat barang bawaannya jatuh. Sontak melihat apa yang terjadi, si pendeta ini pun membantu si ibu tersebut bersama dengan seorang pemuda yang menyenggolnya, dan terlihat memang si pemuda tak henti meminta maaf atas apa yang terjadi. Tetapi tiba-tiba yang menarik saudara-saudariku, karena si ibu kemudian bertanya kepada si pendeta ini, demikian, "Bapak Kristen ya?" Jawab si pendeta dengan keheranan, "Iya." "Bagaimana ibu bisa tahu?" Si ibu kemudian menjawab, "Sebab saya dengar orang Kristen itu penuh kasih." Jawaban singkat tetapi penuh makna. Menarik bukan saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa si ibu tadi tidak perlu melihat KTP dari si pendeta untuk memastikan bahwa ia Kristen. Tindakan kasih yang dilakukan menunjukkan bahwa ia adalah seorang Kristen. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surat 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama hingga yang ke-6 menunjukkan bagi kita bahwa identitas Allah adalah kasih. Kalau kita mengingat bagaimana kisah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk menebus
dosa manusia yang diceritakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 adalah karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan kemudian dalam menjalani visi kedatangan Yesus Kristus ke dunia itu, Yesus harus menanggung banyak risiko. Ia diperlakukan semena-mena, Ia dihina, disiksa. Namun Yesus seperti tidak pernah kehabisan kekuatan untuk mengasihi. Ia terus mengasihi. Bahkan kita mengingat sebelum kematiannya, Ia bahkan sempat mengasihi salah seorang penjahat yang disalibkan bersamanya karena keyakinannya pada Yesus. Kita juga beberapa waktu yang telah lewat bersama mengingat merayakan Jumat Agung pada bulan ini. Di sana kita mengingat bagaimana kematian Tuhan Yesus itu semua adalah karena kasih-Nya atas kita. Dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan kepada kita, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini yang pertama kita belajar bahwa kasih itu adalah sebuah perintah. Allah memerintahkan setiap orang percaya untuk terus mengasihi. Kita mengingat inisiatif kasih Yesus, kita mengingat pula bagaimana Yesus tidak pernah kehabisan kekuatan untuk mengasihi, bahkan dalam situasi terburuk pun Ia tetap mengasihi. Ini menjadi tuntutan yang berat bagi kita, tetapi Tuhan meminta kita untuk melakukannya. Lalu yang kedua, perintah kasih itu telah didengar sejak mulanya. Apa artinya ini? Artinya bahwa tuntutan untuk kasih itu bukan hanya untuk orang-orang percaya pada masa kini, tetapi dalam konteks surat 2 Yohanes bahkan sebelumnya, kasih itu telah menjadi identitas bagi orang percaya, dan orang percaya sejak mulanya diajarkan untuk mengasihi. Karena itu, saudara-saudariku, jangan jamu mengasihi. Kita pasti dimampukan untuk mengasihi. Kita belajar dari teladan Yesus yang mampu mengasihi kita dalam keadaan tersulit sekalipun. Kita percaya pula bahwa Ia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup di dalam kasih dan belajar dari teladan kasih-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.